Puji Tuhan, mari kita baca firman Tuhan dalam Yeskel pasal 47, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12. Bapak Ibu boleh tulis di kolom komentar. Puji Tuhan. Yeskel pasal 47, ayat pertama sampai ayat yang ke-12. Kemudian ia membawa aku kembali ke pintu bait suci, dan sungguh ada air keluar dari bawah ambang pintu bait suci itu dan mengalir menuju ke timur, sebab bait suci juga menghadap ke timur. Dan air itu mengalir dari bawah bagian samping kanan dari bait suci itu sebelah selatan mezbah. Lalu diiringnya aku keluar melalui pintu gerbang utara, dan di bawahnya aku berkeliling dari luar menuju pintu gerbang luar yang menghadap ke timur. Sungguh air itu membual dari sebelah selatan. Sedang orang itu pergi ke arah timur dan memegang tali pengukur. Ya, memegang tali pengukur. Nanti garis bawahi itu ya. Orang itu memegang tali pengukur di tangannya. Ia mengukur 1000 hasta. 1000 hasta itu 500 meter. Dan menyuruh aku masuk ke dalam air itu. Maka dalamnya sampai di pergelangan kaki. Atau mata kaki. Ayat yang keempat. Ia mengukur 1000 hasta lagi dan menyuruh aku masuk sekali lagi dalam air itu. Sekarang sudah sampai di lutut. Kemudian ia mengukur 1000 hasta lagi dan menyuruh aku ketiga kalinya masuk ke dalam air itu. Sekarang sudah sampai di pinggang. Ayat yang kelima. Sekali lagi ia mengukur 1000 hasta lagi. Sekarang air itu sudah menjadi sungai di mana aku tidak dapat berjalan lagi. Sebab air itu sudah meninggi, sehingga orang dapat berenang, suatu sungai yang tidak dapat diseberangi lagi. Ayat yang ke-6. Lalu ia berkata kepadaku, sudahkah engkau lihat, hai anak manusia? Kemudian ia membawa aku kembali menyusur tepi sungai. Dalam perjalanan pulang, sungguh sepanjang tepi sungai itu ada amat banyak pohon, di sebelah sini dan di sebelah sana. Ia berkata kepadaku, sungai ini mengalir menuju wilayah timur dan menurun ke Araba Yordan dan bermuara di Laut Asin, air yang mengandung banyak garam, dan air itu menjadi tawar. Terjemahan King James-nya berkata bukan tawar, tapi air itu menjadi sembuh. Sehingga kemana saja sungai itu mengalir, segala makhluk yang berkeriapan di sana akan hidup. Ikan-ikan menjadi sangat banyak, sebab kemana saja air itu sampai, air laut di situ menjadi sembuh. Dan kemana saja sungai itu mengalir, semuanya di sana hidup. Ayat 10. Maka penangkap-penangkap ikan penuh sepanjang tepinya, mulai dari En-Gedi sampai En-Eklaim, daerah itu menjadi penjemuran pukat. Dan di sungai itu ada berjenis-jenis ikan seperti ikan-ikan di laut besar, sangat banyak. Ayat 11. Tetapi rawa-rawanya dan paya-payanya tidak menjadi tawar. Itu menjadi tempat mengambil garam. Ayat 12. Pada kedua tepi sungai itu tumbuh bermacam-macam pohon buah-buahan yang daunnya tidak layu dan buahnya tidak habis-habis. Tiap bulan ada lagi buahnya yang baru. Sebab pohon-pohon itu mendapat air dari tempat kudus itu. Buahnya menjadi makanan, daunnya menjadi obat. Buahnya menjadi makanan, daunnya menjadi obat. Bapak Ibu kalau perhatikan ayat yang kedua, bahkan Yehezkel melihat sebuah penglihatan. Dan Tuhan menyuruh seorang malaikat untuk memegang tali pengukur. Sebenarnya Bapak Ibu, kehidupan saudara dan saya selama kita ada di bumi ini ada ukuran Tuhannya. Harus berpadanan dengan ukuran Tuhan. Karena itu tema khotbah malam hari ini adalah ukuran ilahi atau ukuran Tuhan. Kalau perhatikan ayat yang kedua, Bapak Ibu kalau perhatikan baik-baik di situ, dikatakan begini, ada seorang yang disuruh untuk memegang tali pengukur.
Dan kemudian disuruh untuk Yehezkel masuk. Lalu diiringi aku keluar melalui pintu gerbang utara. Di bawahnya aku berkeliling dari luar menuju pintu gerbang luar yang menghadap ke timur. Sungguh air itu membual dari sebelah selatan. Ayat yang ketiga dikatakan. Sedang orang itu pergi ke arah timur dan pengukur di tangannya. Beberapa ayat tentang Wahyu 11 ayat yang kedua dikatakan, tetapi kecualikan pelataran bait suci yang di sebelah luar. Janganlah engkau mengukurnya, karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain. Bangsa-bangsa lain ini adalah orang yang tidak mengenal Tuhan, dan mereka menginjak-injak kota itu 42 bulan lamanya. 3,5 tahun, bicara tentang masa-masa yaitu disebut dengan Great Tribulation, masa kesusahan besar. Dikatakan pelataran bait suci itu nggak usah diukur karena akan dinajiskan. Wahyu 21 ayat 15 berkata, dan ia yang berkata-kata dengan aku mempunyai suatu tongkat pengukur dari emas untuk mengukur kota itu serta pintu-pintu gerbangnya dan temboknya. Bait Allah ini bukan cuma bicara tentang sebuah bangunan fisik, tapi bait Allah adalah saudara dan saya. Tuhan bisa punya ukuran, dan ukuran ilahi, ukuran Tuhan harus ada pada saudara dan saya. Wahyu 21 ayat 16 berkata, kota itu bentuknya 4 persegi panjang sama dengan lebarnya. Dan ia mengukur kota itu dengan tongkat itu 12.000 stadia. Panjangnya dan lebarnya, tingginya juga sama. Wow, Yerusalem baru yang nanti turun dari sorga pun diukur. Ada ukurannya. Hidup kita di hadapan Tuhan ada ukurannya. Mulai dari ukuran umur, ada batasan umur. Orang biasa mengukur seseorang dari apa yang dia punya. Benar? Dari hartanya, dari kedudukannya, dari kepintarannya, selalu diukur. Semua manusia punya ukuran. Tapi di hadapan Tuhan, Tuhan mengukur kita. Mulai ada ukuran, semua kita ada batasan umur. Ada ukuran iman. Ada ukuran kesetiaan. Ada ukuran pemberian. Ya, ketika Anda memberi sedikit menurut Alkitab, maka Anda juga akan menuai sedikit. Ketika Anda memberi banyak, maka Anda menuai juga banyak. Memberi bukan cuma sebatas uang, memberi tenaga, memberi perhatian, memberi waktu, kesetiaan, pengabdian, itu Anda sedang memberi sesuatu. Nah, satu saat akan diukurkan kepadamu. Alkitab katakan begini, sesuatu yang dipadatkan, digoncangkan, akan diukurkan kepadamu. Apa yang kamu tabur, apa yang kamu lakukan, satu saat akan diukurkan juga kepadamu. Ada ukuran pelayanan dan lain-lain, ada banyak ukuran. Dan saya bisa Tuhan bentangkan di depan Anda. Tapi dalam ayat di atas, dalam Yehezkel 47 ayat 1-12, minimal ada 4 ukuran yang Tuhan mau umat Allah malam hari ini perhatikan dengan baik-baik. Sebuah sungai mengalir dari takhta Allah. Tahukah Bapak Ibu, sebuah sungai itu mengalir, mulai pertama kali mengalir dari takhta Allah. Dan perjanjian baru mengatakan sungai itu mengalir mulai dari salib. Ketika lambung Yesus ditusuk, maka Alkitab katakan keluar air dan darah. Air dan darah bagi seorang wanita yang lagi mengandung adalah tanda kelahiran. Tanda di mana gereja lahir. Tanda di mana kebangunan rohani terjadi. Tanda di mana revival terjadi. Dan sungai itu telah menjadi besar. Sungai itu telah membawa kehidupan. Sungai itu telah membawa kesembuhan. Sungai itu telah membawa kesuburan. Sungai itu telah membawa restorasi, revival dalam kehidupan kita. Alkitab katakan sungai itu mengalir dari takhta Allah. Dan ketika pertama kali disuruh diukur, suruh malaikat itu ukur dengan tali pengukur di tangannya, maka ukurannya adalah 1000 hasta. 1000 hasta itu 500 meter. Yehezkel 47 ayat yang ketiga, sedang orang itu pergi ke arah timur dan memegang tali pengukur di tangannya. Ia mengukur 1000 hasta dan menyuruh aku masuk dalam air itu. Ingat loh, ukuran dulu baru kita masuk.
maka dalamnya sampai di pergelangan kaki. Ukuran yang pertama, ukuran ilahi, ukuran Tuhan yang pertama, yang Tuhan mau bicara kepada kita malam hari ini, adalah ukuran mata kaki, atau ukuran pergelangan kaki. Mata kaki berbicara tentang kita berdiri di atas firman Tuhan. Ketika Bapak Ibu berdiri di atas firman Tuhan, maka Tuhan ukur itu menjadi ukuran Tuhan. Ketika Adam jatuh dalam dosa, Tuhan berkata kepada ular bahwa keturunan dari Hawa akan meremukkan kepala setan, bicara tentang Yesus Kristus, dan setan akan meremukkan mata kakimu. Kejadian 3 ayat 15 dengan jelas berkata, ketika manusia jatuh dalam dosa, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini. Antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Terjemahan lain berkata begini, pergelangan kakinya. Tumit berbicara tentang berdiri di atas firman Tuhan. Dan selama itu, setan atau sasaran setan, tujuan setan ialah membuat kita tidak dapat berdiri tegak di atas firman Tuhan. Setan selalu membuat kita kelimpungan, membuat kita tidak percaya, membuat kita ragu-ragu, membuat kita bimbang, membuat kita mudah ditiup oleh angin masalah, angin ujian, angin persoalan. Itu tanda bahwa Anda sedang diserang mata kakimu. Dan akhirnya membuat banyak anak-anak Tuhan yang mudah jatuh. Karena mata kakinya goyah. Alias tidak berdiri di dalam firman Tuhan. Padahal Yehezkel, ketika dia turun pertama kali, maka ukurannya sampai pada mata kaki. Kenapa enggak betis? Tapi kenapa sampai pada mata kaki? Ini karena kitab nubuatan, maka ini merupakan sebuah lambang bahwa saudara dan saya, Tuhan sedang bicara untuk orang percaya, anak-anak Tuhan, berdiri di atas firman Tuhan. Berdiri di atas firman Tuhan artinya mempercayai Tuhan. Percaya kepada Tuhan. Bahwa Anda dan saya, ketika berdiri di atas firman Tuhan, tidak mungkin gagal. Amin. Bapak Ibu tulis, ketika saya berdiri di atas firman Tuhan, tidak mungkin gagal. Amin 1000 triliun kali. Ternyata ukuran Tuhan turun saat kita memilih berdiri terus di atas firman-Nya. Bapak Ibu tulis, ukuran Tuhan akan datang pada saya ketika saya memilih, berarti hidup ini pilihan, saya memilih untuk berdiri terus di dalam firman Allah. Kalau berdiri dalam firman, artinya Bapak Ibu jadi pelaku firman, berbuah, menghasilkan buah. Orang melihat kehidupan yang berbuah, kehidupan yang diubahkan, itu berdiri di atas firman Allah. Haleluya. Yesaya 54 ayat 17 berkata, setiap senjata yang ditempa terhadap engkau tidak akan berhasil. Dan setiap orang yang melontarkan tuduhan melawan engkau dalam pengadilan, akan engkau buktikan salah. Inilah yang menjadi bagian hamba-hamba Tuhan. Dan kebenaran yang mereka terima daripadaku. Demikianlah firman Tuhan. Alkitab berkata begini, ketika Bapak Ibu berdiri di atas kebenaran firman Tuhan, tidak ada satu senjata, tidak ada satu cara setan, cara iblis, cara dunia, yang akan berhasil menjatuhkan Bapak Ibu. Amin. Bahkan mereka yang melontarkan tuduhan melawan engkau dalam pengadilan akan dibuktikan salah. Karena kebenaran akan menang pada akhirnya. Firman Allah berkata ini akan menjadi bagian hamba-hamba Tuhan, bukan pendeta saja. Bukan lulusan seminari. Tapi anak-anak Tuhan. Anak-anak Tuhan itu yang mana? Mereka pelaku firman Allah. Mereka tinggal dalam firman Allah. Berdiri atas firman Allah. Karena ada ukuran Tuhan. Ukuran Tuhan akan membuat saudara dan saya terlindungi. Ukuran Tuhan akan membuat saudara dan saya aman. Ukuran Tuhan akan membuat Tuhan punya jangkauan untuk memberkati Anda.
Ukuran Tuhan akan membuat segala niat jahat orang tidak akan mendatangi saudara. Karena tidak akan berhasil. Katakan amin 100.000 triliun kali. Kalau saya ada pada ukuran Tuhan, yaitu berdiri dalam firman Allah, maka segala rancangan tipu daya setan tidak akan berhasil untuk menjatuhkan saya. Amin. Haleluya. Matius 25 ayat 21 berkata, maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara besar. Masuklah, turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Saudara perhatikan ada prinsip untuk Anda dan saya tetap berdiri atas firman Allah adalah prinsip kesetiaan dan prinsip tanggung jawab. Banyak kali orang tidak setia. Setia dalam melakukan firman Tuhan. Ada banyak anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang tidak bertanggung jawab dalam mengelola kepercayaan yang Tuhan berikan kepada mereka. Sehingga akhirnya promosi, tidak ada sebuah peningkatan. Padahal Tuhan mau kita ada dalam ukuran Tuhan, supaya kita dipercayakan perkara besar. Itu kerinduan daripada hati Bapa. Harus ada pada standarnya Tuhan, ukurannya Tuhan. Tidak boleh ukurannya kita. Matius 25 ayat 21 menjelaskan dengan sangat luar biasa. Kalau kita ini hamba, maka seorang hamba harus ada kesetiaan padanya, dan dia harus memiliki tanggung jawab. Berdiri di atas firman Tuhan, artinya setia sampai akhir, bertanggung jawab terhadap hidup ini di hadapan Tuhan, bahwa hanya Tuhan adalah tempat kita berlindung, tempat kita bergantung, tempat yang aman untuk kita berlari ketika badai datang dalam hidup kita. Amin. 100.000 triliun kali. Haleluya. Kalau yang pertama, bahwa ukuran yang pertama adalah sampai di mata kaki. Ketika Bapak Ibu merenungkan menghidupi firman Tuhan, maka Bapak Ibu sedang ada pada ukurannya Tuhan. Yang kedua adalah ayat 47, Yeskel 47 ayat 4a berkata begini, ia mengukur 1.000 hasta lagi. Ukurannya sama. Tapi saudara lihat gini, airnya naik. Ia mengukur 1.000 hasta lagi, dan menyuruh aku masuk sekali lagi dalam air itu. Sekarang sudah sampai di lutut. Ukurnya sama. Angka 1.000 adalah kelipatan 10, artinya angka kegenapan. Haleluya. Adalah angka kegenapan. Mengukur 1.000 hasta lagi. Dan menyuruh aku masuk sekali lagi dalam air itu. Sekarang sudah sampai di lutut. Lutut berbicara tentang apa? Lutut berbicara tentang pelayanan doulos. Melayani seperti seorang hamba yang sudah tidak lagi punya keinginan, tidak lagi punya hak, tidak punya lagi nuntut, tidak punya lagi minta apa-apa, hanya tahu mengabdi. Seorang hamba yang namanya doulos hanya melayani tuannya. Dan ia selalu berada di hadapan tuannya dalam keadaan berlutut. Kenapa air itu sampai di lutut? Bicara tentang pelayanan. Jika Bapak Ibu melayani dan memiliki melayani dalam hati hamba, maka Anda sedang memposisikan dirimu dalam ukuran ilahi, ukuran Tuhan. Ada orang melayani tapi tidak hati hamba, hati bos. Ada orang yang melayani tapi hatinya hamba yang selalu memukuli orang lain. Hamba yang tidak taat. Ada orang yang melayani, tapi melayaninya seperti seorang pemimpin. Dia tidak melayani dengan hati doulos. Keinginannya tidak dihilangkan, kehendaknya masih ada. Masih sakit hati, masih tersinggung, masih nuntut hak, masih nuntut dihargai. Itu bukan doulos. Tapi orang yang melayani, ukurannya sampai di lutut, adalah begini, dia hanya tahu berlutut di hadapan Tuhannya. Dan yang terbaik bagi Tuhannya. Haleluya. Lutut juga gambaran kehidupan doa. Setan tidak akan pernah menjatuhkan kita lebih daripada lutut kita. Ketika Bapak Ibu melayani, maka itu sebenarnya sedang diukur. Masuk dalam ukuran ilahi. Ketika Bapak Ibu berdoa,
berdoa dengan doa orang benar, berdoa sesuai dengan kehendak Tuhan, maka Bapak Ibu sedang masuk dalam ukuran ilahi. Ternyata kehidupan doa orang Kristen, kehidupan pelayanan orang Kristen itu diukur. Hari ini kalau ukuran Tuhan turun pada kita, apakah ukurannya pas? Ataukah ukurannya lebih? Ataukah ukurannya kurang? Tuhan mau ukurannya 1000 hasta, kegenapan dari firman Allah. 10 hukum Taurat. 1000 artinya angka kelipatan dari 10. Dan itu adalah angka kegenapan atau 1000 tahun damai. Bicara tentang pemerintahan Tuhan di muka bumi ini. Angka kerajaan. Dan sampai pada kehidupan doa. Kalau Bapak Ibu nanti mau lihat Anda memerintah bersama dengan Tuhan Yesus, maka kita harus melatih kehidupan doa kita sungguh-sungguh. Ada sekolah doa, mari ikut. Latih melayani, mari terlibat di dalamnya. Kejadian 24 ayat 26 berkata, lalu berlututlah orang itu dan sujud menyembah. Kejadian 24 ayat 26. Lalu berlututlah orang itu dan sujud menyembah Tuhan. Kemudian lompat Kejadian 24 ayat 48. Oke, lalu berlututlah orang itu dan sujud menyembah Tuhan. Ayat 48 berkata, kemudian berlututlah aku dan sujud menyembah Tuhan, serta memuji Tuhan Allah Tuanku Abraham, yang telah menuntun aku di jalan yang benar, untuk mengambil anak perempuan saudara Tuanku ini bagi anaknya. Siapa yang ngomong ini? Eliezer, hamba atau dulosnya Abraham. Bapak Ibu perhatikan di sana, tindakan yang dia lakukan di sana adalah sujud menyembah. Ketika Bapak Ibu sujud menyembah, maka Bapak Ibu perhatikan apa yang dikatakan oleh hamba Eliezer ini. Dikatakan begini, kalau Bapak Ibu suka sujud di hadapan Tuhan, duduk di hadapan Tuhan, berdoa, maka kita akan dituntun dalam jalan yang benar. Ada banyak orang yang memutuskan sesuatu tidak dimulai dengan doa. Sehingga akhirnya keputusannya salah, rugi waktu, rugi biaya, rugi material, rugi perasaan. Amin. Ada banyak kita yang tidak memulai sesuatu, tidak mulai dari kaki Tuhan. Saya percaya kalau segala hal kita mulai dari kaki Tuhan, maka itu akan menjadikan perjalanan kita berhasil. Ukuran sampai di lutut adalah ukuran doa. Wow. Itulah ukuran bagi mereka yang suka berdoa. Bagaimana dengan Anda hari ini? Apakah bangun tidur langsung aktivitas yang lain, pegang handphone? Tidak larang ya. Balas-balas WhatsApp dan sebagainya. Ataukah Bapak Ibu menyembah Tuhan lebih dulu? Bapak Ibu punya quality time dengan Tuhan. Karena kita mengerti bahwa ada ukuran Tuhan di situ. Dan hamba Abraham yang namanya Eliezer ini melakukan itu di hadapan Tuhan. Berlututlah aku dan sujud menyembah. Berarti lutut gambaran tentang penyembahan. Gambaran tentang doa, pujian, penyembahan. Dan setan tidak akan pernah menjatuhkan kita lebih dari lutut kita. Selama Anda dan saya berdoa, bukan berarti setan nggak menyerang saudara. Setan akan menyerang Anda. Tapi tidak akan menjatuhkan Anda lebih daripada lututmu. Jangan cuma tebalkan saldo kita di bank. Jangan cuma kejar harta duniawi ini, tapi tebalkan lutut Anda. Artinya dibangun kehidupan doamu yang kuat. Sehingga ketika musuh maju menyerang, Anda ada di jalan kemenangannya. Anda ada di jalan keberhasilannya. Bersama dengan Allahmu, Anda akan melakukan perkara-perkara besar. Kapan itu terjadi? Pada waktu ukuran Tuhan ilahi, ukuran ilahi turun pada saudara. Yaitu ketika Anda dan saya punya kehidupan doa yang benar di hadapan Tuhan. Amin. 100.000 triliun kali. Katakan, saya mau kehidupan doa yang sesuai dengan ukuran Tuhan. Setan nggak akan mungkin minta Anda berdoa. Setan akan ajak Anda menghindari doa. Bapak Ibu tulis di situ. Setan tidak mungkin mengajak saya doa. Setan akan membawa saya untuk menghindari kehidupan doa. Karena setan tahu itu sangat powerful sekali. Haleluya. Ketika kita datang melayani Tuhan secara pribadi,
dan melayani pekerjaan Tuhan, ingat itu diukur oleh Tuhan. Beda antara melayani pekerjaan Tuhan dengan melayani pribadi Tuhan. Saya kalau nggak hati-hati, saya akan sibuk dengan pekerjaan Tuhan, sibuk dengan konseling, sibuk dengan doakan orang. Kalau saya lupa membangun, melayani pribadi, melayani Tuhan secara pribadi, tidak ada ukuran sama sekali. Segala sesuatu harus dimulai dengan melayani pribadi Tuhan lebih dulu, baru melayani pekerjaannya. Jangan dibulak-balik, Bapak Ibu. Jangan dibulak-balik. Bapak Ibu tulis di kolom komentar, saya harus melayani pribadi Tuhan lebih dulu sebelum saya melayani pekerjaannya. Itu diukur oleh Tuhan. Wow. Itu ada dalam ukuran ilahi. Dan saya berharap bahwa Bapak Ibu perhatikan ini sungguh-sungguh. Artinya kalau kita nggak sampai pada ukuran Tuhan, maka kita akan dihukum. Kalau kita nggak sampai pada ukuran Tuhan, maka kita akan dibuang dari hadiratnya. Yang ketiga, ketika diukur kembali, Yeskel 47 ayat 4 bagian B, kemudian ia mengukur 1000 hasta lagi, dan menyuruh aku ketiga kalinya masuk ke dalam air itu. Sekarang sudah sampai di pinggang. Ukurannya sama, 1000 hasta, 1000 hasta, 1000 hasta. Tapi ketika saudara dan saya disuruh masuk ke dalamnya, setiap kali Anda masuk dalam hadirat Tuhan, setiap kali Anda masuk dalam firman Tuhan, ukurannya naik. Saya sebut ini ekspresi. Bertambah. Dari mata kaki, naik sampai lutut, sekarang sampai di pinggang. Pinggang berbicara tentang kekuatan. Saya pernah ingat sekali ketika awal-awal sekali mulai kita ibadah Zoom, itu kan ada kalanya doanya 10 hari dan saya khotbah terus. Karena posisi tempat duduk saya terlalu rendah, kemudian tidak bisa gerak-gerak dan sebagainya. Pinggang saya sakit luar biasa ketika saya mau bangun pagi. Sampai saya teriak, darah Yesus, sakitnya luar biasa. Nah, kalau pinggang saudara sakit, nggak bisa pegang apapun, nggak bisa angkat sesuatu yang berat, karena pinggang itu melambangkan kekuatan. Haleluya. Pinggang juga berbicara tentang tempat rahim. Bahasa Ibraninya koilia. Rahim. Bagi seorang wanita itu adalah tempat multiplication. Tempat melahirkan. Berarti kalau air itu sampai di pinggang, maka Tuhan mau berikan kekuatan kepada saudara. Amin. Tuhan mau berikan kepada kita kemampuan ilahi, kekuatan ilahi. Hari ini yang lemah berkata aku kuat, yang miskin berkata aku kaya, seperti yang tadi dinyanyikan oleh Pastor Yoma. Ya. Kita jadi kuat bukan karena makanan yang kita makan, bukan karena minum obat kuat. Itu berefeknya cuma sebentar. Tapi kita kuat karena kita diberikan kekuatan oleh Tuhan. Hendaklah kamu kuat dalam kekuatan kuasanya. Kita kuat karena doa, kita kuat karena pujian penyembahan, kita kuat karena unity. Ini kekuatan yang Tuhan ajarkan kepada kita. Tapi pinggang juga berbicara tentang rahim. Bagi seorang wanita, dan gereja digambarkan sebagai seorang wanita. Berarti kalau airnya sampai di pinggang, berarti Tuhan mau kita pelipat gandaan. Bapak Ibu yang sudah biasa masuk seorang diri, ajak orang lain. Bapak Ibu yang masuknya keluarga, ajak keluarga yang lain. Sehingga mereka mendengar kebenaran, kebenaran itu membebaskan mereka. Mereka datang dan mereka dilawat oleh Tuhan. Sehingga kehidupan mereka diubahkan dan menjadi contoh bagi orang lain. Jangan hanya mementingkan diri sendiri. Kalau Bapak Ibu dipulihkan, ajak orang yang belum dipulihkan. Kalau Bapak Ibu sudah disembuhkan, ajak yang sakit untuk masuk. Kalau Bapak Ibu sudah ditolong dalam keuangan, Bapak Ibu ajak orang yang sedang bermasalah dalam keuangan untuk mereka masuk dan mereka mengalami restorasi dalam hidup mereka. Itu artinya bahwa Bapak Ibu sedang mempraktekkan air sampai di pinggang. Bahwa Bapak Ibu mau melipat gandakan, mau melahirkan, mau meregenerasi. Kita nggak puas sampai di diri kita, tapi kita mau lihat orang lain juga dipulihkan. Pinggang juga berbicara tentang hati yang hancur di hadapan Tuhan.
Hati yang hancur di hadapan Tuhan. Kejadian 37 ayat yang ke-34. Dan Yakub mengoyakkan jubahnya. Dan Yakub mengoyakkan jubahnya ketika mendengar dari anak-anaknya bahwa Yusuf itu sudah diterkam binatang buas. Lalu mengenakan kain kabung pada pinggangnya. Kejadian 37 ayat 34. Mengenakan kain kabung pada pinggangnya. Pinggang gambaran tentang hancur hati. Kehilangan yang disayang. Kehilangan orang yang dia cintai. Dan berkabunglah ia berhari-hari lamanya karena anaknya itu. Pinggang yang berkabung, yang mengenakan kain kabung adalah gambaran hancur hati di hadapan Tuhan. Pinggang bukan cuma bicara kekuatan. Pinggang juga bukan cuma bicara tentang pelipat gandaan, multiplication, melahirkan. Tapi pinggang juga bicara tentang hancur hati. Hati yang berkabung. Berkabung karena dosa, berkabung karena kesalahan. Bukan berkabung karena kematian, saudara ya. Tapi berkabung karena saudara dan saya jauh dari Tuhan. Belum mengenal Tuhan lebih lagi. Berkabung karena saudara dan saya hati yang keras. Harusnya itu kita berkabung. Harusnya pinggang berikatkan kain kabung. Dan ukuran pinggang juga berbicara tentang kerendahan hati. Bukan cuma tentang hancur hati, tapi bicara juga tentang kerendahan hati. Mazmur 51 ayat yang ke-17. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur. Korban sembelihan kepada Allah bukan uang banyak, bukan harta yang banyak. Bukan. Tapi Daud berkata, hati jiwa yang hancur, pikiran perasaan kehendak hancur. Ini bicara tentang Daud sedang berkata bahwa aku nggak bisa apa-apa. Hati yang patah dan remuk tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Wow. Saudara perhatikan baik-baik. Ketika seseorang hancur hati, maka Anda sebenarnya sedang menghadirkan Tuhan dalam hidupmu. Karena ternyata Tuhan perhatikan hati yang hancur. Tuhan pandang hati yang hina. Bapak Ibu tulis di situ. Ketika hati saya hancur, hancur hati itu bukan ditumbuk dengan palu, bukan. Bukan. Hati yang hancur itu adalah hati yang mau bertobat, hati yang mau kembali kepada firman Allah, hati yang mau kembali meresponi kebenaran, hati yang mau melakukan firman Allah dengan sungguh-sungguh, hati yang mau untuk cari jiwa-jiwa, hati yang mau untuk melihat terobosan bagi keluarga, hati yang hancur. Hati yang patah dan remuk tidak akan kau pandang hina. Saudara perhatikan baik-baik. Ternyata akhirnya sampai di pinggang. Tuhan sedang bicara banyak kepada saudara dan saya. Amsal 16:18. Kecongkakan mendahului kehancuran. Dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Kecongkakan mendahului kehancuran. Tinggi hati mendahului kejatuhan. Kecongkakan bukan ukuran Tuhan. Itu ukuran daripada setan. Haleluya. Tapi orang yang rendah hati akan ditinggikan oleh Tuhan. Itu adalah ukuran Tuhan. Tinggi hati adalah ukuran dari dunia, ukuran setan-setan. Tapi rendah hati itu adalah ukuran ilahi. Haleluya. Amin. Ketika Bapak Ibu melakukan ini, maka Bapak Ibu akan melihat sebuah peningkatan. Dari mata kaki berdiri atas firman Allah, sampai di lutut kehidupan doa, penyembahan, pujian, penyembahan di hadapan Tuhan. Untuk tetap berdiri, untuk mempercayai Tuhan, dan akan melihat keberhasilan, akan melihat tuntunan yang ajaib. Sampai di pinggang, bicara tentang kekuatan, bicara tentang multiplikasi, bicara tentang hati yang hancur, bicara tentang kerendahan hati. Ternyata semuanya itu yang kita lakukan, itu masuk dalam ukuran Tuhan. Hari ini Bapak Ibu coba periksa, apakah yang saya lakukan hari ini itu sesuai dengan ukuran Tuhan ataukah suka-sukanya saya? Kalau suka-suka kita adalah masalah besar. Pertama, kita nggak akan lihat hasilnya. Dan kita akan ada daerah yang sangat rawan bahaya karena tidak ada campur tangan Tuhan dalam hidup kita.
Karena itu kedagingan yang kita pakai, dan setan pakai itu untuk menyerang kita dan menghancurkan hidup kita. Ukuran yang keempat, Yeskiel 47 ayat yang kelima, ukuran yang keempat berkata begini. Sekali lagi ia mengukur 1000 hasta lagi. Sekarang air itu sudah menjadi sungai. Mana ada sebab air itu sudah meninggi. Air itu meninggi sehingga orang dapat berenang, suatu sungai yang tidak dapat diseberangi lagi. Poin yang ukuran yang keempat adalah ukuran yang tidak terbatas. Sudah tidak dapat terseberangi lagi. Ukuran yang tidak terbatas. Dan Tuhan kita ada dalam ukurannya yang tanpa batas. Manusia selalu mengukur berdasarkan apa yang ada pada kita. Kalau cantik, dia bilang kamu cantik. Kalau ganteng, dia bilang ganteng. Kalau pintar, dia bilang pintar. Kalau berhasil, dia bilang itu berhasil. Sukses punya kedudukan. Manusia batas. Padahal kesuksesan kita bisa hilang. Kedudukan kita bisa hilang. Prestasi kita bisa dipakai orang. Kegantengan, kecantikan kita bisa pudar suatu saat. Ukuran manusia ada batasnya. Ukuran Tuhan itu tanpa batas. Dan ukuran tanpa batas adalah ukuran Roh Kudus dalam setiap aspek kehidupan kita. Bapak Ibu tulis di kolom komentar. Ukuran tanpa batas adalah ukuran Roh Kudus dalam setiap aspek kehidupan kita. Amin 100.000 triliun kali. Haleluya. Dan ukuran Tuhan harusnya menjadi ukuran Tuhan harusnya menjadi ukuran Roh Kudus dalam setiap aspek kehidupan kita. Ukuran Tuhan harus menjadi standar. Sekali lagi, ukuran Tuhan harus menjadi standar dalam kehidupan saya. Amin 1 juta triliun kali. Bapak Ibu tulis, ukuran Tuhan harus menjadi standar dalam kehidupan pribadi saya. Bukan ukuran dunia. Bukan ukuran dunia. Ingat tadi saya jelaskan kepada Bapak Ibu, ukuran dunia itu sangat-sangat amat terbatas. Karena hanya berdasarkan hal-hal lahiriah. Tapi ukuran Tuhan lebih daripada hal-hal lahiriah karena berhubungan dengan hal-hal rohania. Amin. Dan saya minta, saya mau, dan firman Allah juga mau, bahwa Bapak Ibu masuk dalam ukuran Tuhan yang tanpa batas. Karena ukuran ini akan membawa kita ke level yang tidak terbatas. Tetapi tentang Tuhan dan cara-caranya. Ulangi, ukuran yang tanpa batas ini membawa kita ke level yang tidak terbatas. Bapak Ibu tulis di situ. Ukuran ini akan membawa kita ke level yang tidak terbatas. Sebab ini bukan lagi tentang saya, tetapi tentang Tuhan dan cara-caranya. Berarti ukuran keluarga saya adalah ukuran Roh Kudus di dalamnya. Pelayanan saya adalah ukuran Roh Kudus di dalamnya. Ukuran pekerjaan saya, ukuran Roh Kudus di dalamnya. Ukuran bisnis saya adalah ukuran Roh Kudus di dalamnya. Ukuran ketika saya anak muda adalah ukuran Roh Kudus di dalamnya. Ukuran di mana saya membangun hubungan atau pacaran adalah ukuran Roh Kudus di dalamnya, bukan ukuran dunia. Amin. Haleluya. Ibrani 8 ayat yang kelima, pelayanan mereka adalah gambaran dan bayangan dari apa yang ada di sorga. Ibrani 8 ayat 5. Sama seperti yang diberitahukan kepada Musa ketika ia hendak mendirikan kemah. Ingatlah demikian firman-Nya, bahwa engkau membuat semuanya itu menurut contoh yang telah ditunjukkan kepadamu di atas gunung itu. Garis kata itu, Roni, bahwa engkau membuat semuanya itu menurut contoh. Garis kata
menurut contoh yang telah ditunjukkan kepadamu di atas gunung itu. Ceritanya Tuhan membawa Musa naik ke atas gunung Horeb. Lalu menunjukkan tentang kemah yang nanti namanya tabernakel Musa. Ukuran kemah, tinggi kemah, warna-warni kemah, semuanya itu Tuhan tunjukkan kepada Musa. Dan ingat bahwa Musa dididik dalam pengetahuan Mesir. Dia pangeran selama 40 tahun. Tapi ketika Tuhan menunjukkan contoh pelayanan yang harus Musa lakukan, tidak ada satu ide Musa di situ. Semuanya adalah ide Tuhan. Wow. Jadi kehidupan ini bukan tentang ide saudara. Kehidupan saudara dan saya harusnya itu adalah ide Tuhan yang kita hidupi. Pelayanan kita harusnya bukan ide kita. Harusnya itu adalah ide Tuhan. Pekerjaan kita harusnya bukan juga ide kita, tapi harusnya ide Tuhan. Bagaimana kita tahu? Mulai dari tadi mata kaki, lutut, pinggang. Kan ini berurutan. Kenapa nggak diukur langsung tinggi sekali? Kenapa mesti mulai dari mata kaki? Tuhan mau bicara kepada kita. Bahwa engkau membuat semuanya itu menurut contoh yang telah ditunjukkan kepadamu di atas gunung itu. Dan Alkitab berkata Musa membuat semuanya. Tingginya berapa, lebarnya berapa, luasnya berapa, berapa papan yang harus dipakai, warna kain apa yang harus dipakai. Warnanya harus merah darah, warnanya harus merah seperti harus biru, harus warnanya putih kainnya. Musa nggak bilang, aku nggak suka kain putih, aku lebih suka kain orange. Nggak ada ide Musa sama sekali. Kalau bicara tentang ukuran ilahi, maka tidak ada ide kita. Tapi yang ada adalah kita dibawa dalam ide-idenya Tuhan. Dan saya beritahukan ide Tuhan itu tanpa batas. Manusia punya ide terbatas. Cara kerja manusia terbatas. Kemampuan manusia terbatas. Semua yang kita bisa banggakan ketika taruh di hadapan Tuhan, semuanya garis datar, minus. Tapi ketika kita mengandalkan Tuhan, yang minus jadi plus. Haleluya. Amin. Itu prinsip kerajaan. Ini prinsip yang Tuhan mau ada dalam kehidupan kita. Musa hanya mengikuti ukuran. Musa hanya mengikuti contoh yang ditunjukkan padanya. Dan tidak ada ide Musa sama sekali. Ketika ukuran tanpa batas itu turun bagi saudara, dalam masa anugerah ini, maka harusnya kita datang dengan ide-ide Tuhan. Dan ide Tuhan selalu kreatif. Saya percaya kalau kita suka berdoa, suka merenungkan firman, berdiri atas firman Tuhan, punya kekuatan firman Tuhan, hati yang rendah hati, hati yang hancur, hati yang kuat, Anda akan dipimpin oleh Tuhan dengan cara yang hebat. Anda akan jadi jawaban bagi banyak orang. Kemana saja sungai itu mengalir, membawa kesembuhan bagi banyak orang. Lukas 1 ayat 35 berkata begini, jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu. Roh Kudus akan turun atasmu. Dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Garis kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi, akan menutupi, akan melingkupi engkau. Dalam hal ini Maria. Sebab itu anak yang kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Akan menaungi, ditutupi. Makanya saya berani katakan ukuran pelayanan kita harusnya ukuran Roh Kudus di dalamnya. Dilingkupi oleh Roh Kudus. Ditutupi, dinaungi oleh Roh Kudus. Maria harus ditutupi oleh Roh Kudus. Ditudungi oleh Roh Kudus. Berarti nggak kelihatan lagi Maria. Yang kelihatannya adalah pekerjaan-pekerjaan Roh Kudus. Jadi kalau orang sampai berkata itu saya dalam pelayanan, dalam pekerjaan kalau Anda bilang nih tepuk dada dan Anda berkata itu saya. Itu bagian dari tipu muslihat setan, membanggakan diri dan memuliakan diri sendiri. Maria harus ditutupi oleh Roh Kudus lebih dulu sebelum ia nanti melahirkan Kristus, Mesaya atau Kristus di muka bumi ini. Wow. Ketika Bapak Ibu memperhatikan ukuran ilahi ini, saya percaya kita nggak salah langkah, Bapak Ibu. Amin. Dan sampai hari ini,
Tuhan masih berjalan dengan ukurannya. Dia masih mengukur ukuran firman yang Anda bawa. Makanya kami punya grup Speak the Word. Grup menghafal firman every day. Itu diukur oleh Tuhan. Hafal kemudian kita lakukan. Tuhan ukur keintimanmu dengan Tuhan. Sampai di lutut. Tuhan ukur apakah kita mengandalkan Tuhan. Melipat gandakan itu membawa jiwa-jiwa datang ke Tuhan atau tidak. Kemudian diukur apakah hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Atau kita memimpin diri kita sendiri. Ketika ada masalah baru kita teriak Tuhan tolong kita. Padahal memulainya kita nggak tanya Tuhan. Ketika Bapak Ibu lakukan ini dengan benar, mulai dari berdiri di atas firman Allah, keintiman dengannya, mengandalkan Tuhan dan dipimpin oleh Roh Kudus, maka kemanapun kita pergi, kita akan membawa healing. Makanya ini healing and prophesy. Membawa kesembuhan bagi tempat-tempat yang gersang, bagi tempat-tempat yang tawar, bagi tempat-tempat yang sudah ada kematian, tidak ada kehidupan di sana. Anda dan saya akan membawa kehidupan di sana. Sehingga banyak jiwa akan diselamatkan. Alkitab berkata, sungai itu di dalamnya ikan-ikan besar. Ikan-ikan bicara tentang tuayan. Ikan-ikan itu bicara tentang pelipat gandaan. Ikan-ikan itu bicara tentang masa di mana terjadi revival besar yang akan datang. Dimulai dengan orang-orang yang berdiri di atas firman Allah. Keintiman dengan Tuhan. Mengandalkan Tuhan. Dipimpin oleh Roh Kudus. 4 tingkatan ini kita perlu latih. Ukuran ilahi ini perlu ada dalam hidup saudara dan saya. Dan lihatlah, pekerjaan-pekerjaan hebat akan Tuhan nyatakan dalam hidupmu.